Berbicara tentang Rasulullah SAW, beliau telah berkorban segala-galanya untuk kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika Rasulullah SAW sujud salat di depan Ka'bah dan dikelilingi oleh pemuka kaum Quraisy ketika itu. Apa yang mereka lakukan pemuka-pemuka kaum Quraisy, para kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW ketika beliau sujud di hadapan Ka'bah? Ketika sholat, para kaum kafir Quraisy menaruh di pundak Rasulullah SAW ari-ari onta. Jemaah, onta baru melahirkan, ya, diambil ari-arinya, ditaruh di punggung Rasulullah SAW ketika beliau sujud, dan darah dari ari-ari onta itu mengalir ke wajah Rasulullah SAW. Ketika itu Fatimah radhiyallahu anha melihat keadaan itu, menangis karena tidak tega melihat ayahnya, orang tuanya diperlakukan seperti itu. Akhirnya Fatimah radhiyallahu anha mendorong ari-ari onta tersebut dari punggung Rasulullah SAW. Itu salah satu pengorbanan Rasulullah SAW. Ketika perang Badar, kita tahu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Badar adalah perang pertama kaum muslimin, yang dimana tentara kaum muslimin jauh lebih kecil daripada tentara kaum kafir Quraisy ketika itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan, baru pertama kali berperang, jumlahnya sangatlah sedikit menghadapi kaum yang sudah lama berpengalaman dalam berperang, kemudian jumlahnya sangatlah banyak. Bayangkan ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1000 orang melawan 300 orang. Kalau kita bandingkan, berarti 1 orang akan melawan 3 orang atau lebih daripada itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpikir secara logika, mana mungkin 300 orang dapat mengalahkan 1000 orang? Dan 300 orang ini tidak pernah berperang sama sekali, dan perlengkapan persenjataannya hanyalah sedikit. Kalau kita berpikir secara logika, tidak akan mampu mereka mengalahkan 1000 orang ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW ketika itu ketika perang Badar itu beliau pesimis melihat tentara kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 lebih dan dengan persenjataan yang lengkap, membandingkan dengan kaum muslimin yang hanya 300 orang dan persenjataannya sedikit. Beliau merasa ragu dalam hatinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika malam itu, ya, malam sebelum besoknya berperang, beliau tidak tidur sama sekali. Dan beliau semalam itu sholat dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika itu menekankan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya. Ya Allah, apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, in tu'lak hadhihi isabah lan tu'bad fil ardi ba'dal yawm. Apa kata Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, dengan menangis, dengan sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, in tu'lak hadhihi isabah, jika engkau ya Allah menghancurkan sisa-sisa kaum muslimin ini, yang 300 itu maksudnya. Apa kata Rasulullah dengan menekankan kata doanya, lan tu'bad fil ardi ba'dal yawm, maka engkau ya Allah
jika engkau menghabiskan sisa-sisa ini, lan tu'bad fil ardi ba'dal yaum, maka engkau ya Allah tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Beliau saking pesimisnya ketika itu. Beliau berdoa dengan menekankan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika engkau menghabiskan sisa-sisa ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Itu doa Rasulullah SAW pada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Dan alhamdulillah Allah menurunkan pertolongannya dengan mengirimkan para malaikat untuk membantu 300 orang ini melawan 1000 orang. Dan alhamdulillah ketika perang Badar itu kaum muslimin menang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu salah satu pengorbanan Rasulullah SAW. Kemudian ketika perang Uhud, kita tahu perang Uhud ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin kalah ketika perang Uhud ini. Karena merasa bangga dengan keadaan mereka. Ya, ketika perang Uhud jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ketika perang Uhud itu sampai baju besi Rasulullah SAW itu menempel di pipi beliau ketika perang Uhud. Ya. Demi apa Rasulullah melakukan semua ini? Ya, demi apa? Demi kita umatnya, tidak lain dan tidak bukan demi kita umatnya yang bisa menikmati Islam secara kafah, secara menyeluruh pada hari ini. Itulah pengorbanan